A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fis sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Perkenalkan, nama saya Rafa Japamudito dengan NPM 2411240006 dari program studi Pendidikan Fisika Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan memaparkan hasil kerja saya mengenai analisis literasi data media sosial terhadap konten pendidikan. Sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Statistik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nurdalilah SPDI MPD. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Nah, analisis literasi data media sosial terhadap konten pendidikan, yang dimana studi kasusnya ini merupakan konten edukasi matematika dari platform Instagram. Oke, di slide kedua kita masuk ke pendahuluan media sosial sebagai media pembelajaran. Nah, perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah pendidikan, menjadikan media sosial sebagai media alternatif pembelajaran, yang dimana ini mendorong terciptanya media pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif, dan efisien untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Perkembangan teknologi informasi dan pendidikan, yang dimana teknologi informasi ini mengubah pendidikan dari konvensional ke e-learning, menjadikan media sosial sebagai alat pembelajaran alternatif. Kemudian Instagram sebagai platform edukasi. Artinya Instagram dengan visual dan video singkatnya kini menjadi media edukasi yang mudah dipahami, lebih dari hiburan, melampaui hiburan. Pentingnya analisis data interaksi. Analisis data seperti likes dan komentar itu juga penting untuk mengukur respon pengguna terhadap konten edukasi. Indikator awal ketertarikan audiens. Kemudian tujuan penelitian, yang dimana tujuannya itu yaitu menganalisis konten edukasi dari platform Instagram dengan statistika deskriptif untuk menggambarkan pola interaksi dan membantu pengembangan materi pembelajaran. Nah, kemudian di slide selanjutnya ada objek dan metode pengumpulan data. Nah, objek penelitian yang saya dapatkan itu, yang saya pakai itu merupakan konten edukasi matematika dalam format video di Instagram, yang dimana sumbernya itu merupakan 15 unggahan dari akun edukasi di Indonesia. Kemudian untuk materinya itu perhitungan dasar, aljabar, persentase, dan latihan soal. Nah, kemudian indikator interaksi pengguna. Indikator interaksi pengguna itu ya merupakan jumlah likes dan komentar. Untuk metode pengumpulan data, saya menggunakan metode pengumpulan data menggunakan observasi non partisipatif, yang dimana itu mengamati data publik pada unggahan. Data yang dikumpulkan itu ya berupa jumlah likes, jumlah komentar, dan waktu unggahan, dimana video tersebut kapan diunggahnya gitu. Kemudian rentang waktu pengumpulan data. Untuk waktu unggahan pengumpulan data itu mulai dari September tahun 2025 sampai Desember 2025. Penyusunan data disusun secara sistematis dalam tabel untuk analisis. Oke, untuk selanjutnya di penyajian data, gambaran umum, konten, dan interaksi. Nah, di visualisasi data yang merupakan jumlah likes dan konten ini, yang vertikal ke atas itu merupakan interaksi ya, yang mana interaksinya itu likes dan komentar, jumlah likes dan komentar. Kemudian yang horizontal ke samping kanan itu merupakan konten, judul kontennya. Oke.
Sekarang kita masuk ke analisis data, pola interaksi pengguna. Nah, di sini pola interaksi utamanya itu konten kontekstual dan praktis, yang dimana Lex tertinggi itu berada pada topik deforestasi, yang dimana jumlahnya itu sampai mencapai 347.000 dan trik pecahan 266.000, 305.000, yang dimana topik ini tuh berarti sangat diminati ya oleh pengguna lainnya. Kemudian konten menengah, yang dimana tuh minatnya stabil di tengah-tengah gitu ya kan, stabil lah ya. Itu berada pada posisi di rumus Pitagoras 51,7 ribu dan bilangan pecahan 55,7 ribu, yang dimana ini menunjukkan minat konsisten. Kemudian ada konten rendah, segmentasi spesifik, yaitu terletak pada posisi di latihan soal ya, latihan soal seperti tes CPNS dan presentasi, yang mana ini menarik audiens lebih spesifik. Kemudian karakteristik konten diminati, trik cepat dibandingkan dengan konsep lanjutan, ini praktis dan aplikatif, yang artinya tuh lebih disukai. Kemudian visual dan ringkas, yang dimana tuh mudah dipahami, tingkatkan interaksi pengguna. Oke, masuk di slide visualisasi data deskriptif. Penggunaan diagram batang. Diagram batang visualisasikan data kategorik atau diskrit menggunakan batang persegi panjang. Tinggi batang mempresentasikan nilai efektif untuk perbandingan frekuensi dan distribusi data seperti gambar di sebelah kanan ini ya. Ini merupakan diagram batang berdasarkan hasil data dari konten-konten yang dikumpulkan. Nah, kemudian dasar perbandingan representasi dan jenis materinya tuh setiap batang mempresentasikan konten edukasi. Tingginya menunjukkan jumlah likes, jenis penyajian materi seperti kontekstual atau trik cepat, sangat mempengaruhi respon pengguna. Pengaruh penyajian, fungsi visualisasi analisis, di mana visualisasi ini merangkum informasi kompleks, menyorot tren, dan menjadi dasar analisis lebih lanjut untuk efektivitas konten dan pola interaksi. Kemudian inilah tingkat interaksi konten edukasi atau LEX. Di sini terlihat pada gambar diagram batang bahwa konten 1, 2, 3 itu banyak interaksi penggunanya, itu mencapai 350, hampir mencapai 350.000. Yang mana tuh berarti banyak diminati oleh pengguna. Sementara dari konten 789 itu hanya sedikit minat pengguna. Perbandingan signifikan. Perbandingan interaksi signifikan konten kontekstual dan trik cepat nomor 1, 2, 3 memiliki likes tertinggi. Ya, seperti saya jelaskan tadi bahwa konten 1, 2, 3 ini memiliki interaksi yang tinggi, hampir mencapai 350.000. Kemudian pada nomor 7, 9, 11 ini menunjukkan respon lebih rendah. Itu tergantung ini juga ya, akun dari platform Instagram itu. Kalau followersnya makin banyak yang melihat atau banyak menonton, interaksinya makin banyak, luas followersnya itu banyak istilahnya, maka interaksinya itu banyak juga, banyak minatnya. Oke, untuk selanjutnya tuh kita masuk ke interpretasi kritisnya ya. Pentingnya perspektif kritis. Likes tidak sama dengan kualitas materi. Nah, ini berarti tuh popularitas tidak selalu mencerminkan kedalaman atau keakuratan konten. Bisa saja karena dia banyak followersnya, banyak yang nengok,
banyak yang komen jadinya. Padahal kontennya itu biasa aja, tidak terlalu berkualitas istilah gitu. Namun ada yang videonya itu berkualitas tapi followersnya itu tidak banyak, seperti itu kira-kira. Kemudian faktor respon, cara penyajian, ini bisa juga nih, cara dia penyampaian, misalnya rumus-rumus matematika itu ya kan, caranya mudah dipahami nggak oleh pengguna. Kalau misalnya mudah dipahami pengguna, maka banyak pengguna yang merasa oh ini bagus gitu, seperti itu. Kontekstual, praktis, dan relevan topik mempengaruhi interaksi pengguna. Kemudian variasi minat audiens, perbedaan interaksi menunjukkan segmen minat beragam, bukan ketidakbermanfaatan ya, karena pengguna itu banyak dan nggak sama semua ya kan, istilahnya beda orang ya, beda pemikiran, beda pemahaman gitu. Itulah yang dimaksud dengan variasi minat audiens. Pada satu video itu ada yang sekitar penggunanya itu ada yang ngerti, paham, ada juga yang nggak sampai ke apa yang diajarkan sama pengunggah video tersebut. Kemudian keterbatasan data kuantitatif. Nah, angka likes, komentar hanyalah interaksi permukaan, bukan pemahaman. Jadi data kuantitatif itu perlu ditafsirkan secara hati-hati. Ini bukan satu-satunya indikator efektivitas. Selalu pertimbangkan konteks dan tujuan analisis. Kemudian tingkat interaksi konten edukasi. Nah, ini pentingnya faktor eksternal. Waktu unggahan, algoritma media sosial, jumlah pengikut akun. Nah, seperti saya katakan tadi, jumlah pengikut akun semakin banyak, jumlah pengikut akun, maka interaksi akan semakin tinggi. Namun jika jumlah pengikut akunnya itu rendah, followersnya itu rendah, maka interaksi pengguna itu sedikit. Nah, faktor-faktor ini memengaruhi visibilitas, distribusi, dan konten. Oke, kita masuk ke refleksi etika dan keterbatasan penelitian. Etika penelitian, yang mana penggunaan data publik dari media sosial untuk kepentingan akademik tanpa mengubah atau menyalahgunakannya. Kemudian menghormati hak pembuat konten dengan tidak mencantumkan identitas akun secara rinci dan tidak mengeksploitasi. Kemudian keterbatasan penelitiannya itu indikator kuantitatif, yang mana berupa likes dan komentar, itu hanya mencerminkan interaksi permukaan, bukan pemahaman mendalam. Kemudian pengaruh faktor eksternal seperti algoritma platform, waktu unggahan, dan jumlah pengikut belum dianalisis mendalam. Pengembangan penelitian lanjutan dengan metode dan data yang lebih beragam untuk hasil yang lebih komprehensif. Oke, langsung kita masuk ke kesimpulan potensi dan efektivitas Instagram sebagai media edukasi. Yang mana potensi Instagram untuk konten edukasi matematika ini, Instagram itu efektif sebagai media edukasi matematika, terutama dengan konten visual dan praktis. Kemudian pentingnya cara penyajian dan konteks konten. Efektivitas bergantung pada penyajian yang kontekstual, menarik, dan relevan dengan isu nyata. Kemudian manfaat visualisasi data, di mana visualisasi data krusial untuk memahami pola interaksi dan mempermudah interpretasi. Kemudian ada literasi data yang kritis, yang dimana interpretasi statistik harus kritis. Angka memerlukan konteks dan mempertimbangkan faktor eksternal. Dan yang terakhir itu ada implikasi untuk pengembangan konten digital, yang dimana penelitian ini menjadi dasar pengembangan konten edukasi digital yang lebih menarik dan berbasis data. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya terangkan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan saya dalam pengucapan dan penyampaian presentasi ini. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasrun minallah wa fathu qaribun wa basyir mu'minin. Walhamdulillahirabbil alamin.